Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Di video kali ini kita akan belajar lagi Basic Fusion episode 2. Setelah episode sebelumnya kita membahas Basic Fusion di episode 1, yaitu bagaimana menentukan komposisi sebelum memulai editing di Fusion pada DaVinci Resolve. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Di episode 2 kali ini kita akan membahas multi-view di Fusion. Nah, jadi ada perbedaan ya, dan bagaimana menampilkan view proses yang sudah akhir ataupun proses yang sedang diedit. Oke, kita langsung aja. Oke, di sini kita sudah ada dua komposisi ya. Ini yang kemarin ya. Ini project yang sama dengan yang episode 1. Di sini hanya ada media out ya. Kita masuk ke Fusion. Ya, di sini kita bisa lihat hanya ada media out dan kita akan menggunakan yang ini ya. Komposisi yang ini, yang dimana di sini ada dua media in, satu merge node dan satu media out. Oke, di sini kita masuk aja ke Fusion. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk di Fusion. Kita coba perbesar sedikit view-nya dan ini kita bisa geser sedikit. Nah teman-teman yang ingin menggerakin ini ya node-node-nya secara keseluruhan bisa dengan scroll button di mouse ya. Nah, oke, di sini kita coba satu view terlebih dahulu. Oke, kita akan pelajari bersama di sini bagaimana menentukan view ya, mana yang sedang diedit dan mana yang proses ya. Jadi artinya di sini ada dua view di Fusion dan terserah kita bisa menggunakan satu view, bisa menggunakan dua view. Yang penting kita harus paham node mana yang sedang ditampilkan di view ataupun di monitor ya. Bisa kita katakan ini adalah monitornya ataupun viewernya. Oke, di sini kita kalau kita menekan icon ini ya, dia bisa menjadi multi view dan kalau kita tekan lagi, maka dia bisa menjadi satu view ataupun satu monitor. Oke, baik. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya di atas di sini, dia menampilkan monitornya adalah media out 1. Nah, di sini kan ada media out 1 nih. Nah, jadi dia sedang menampilkan output ataupun view dari si node media out 1. Nah, bagaimana cara menampilkan view yang lain? Apa tandanya selain yang sudah ditulis di sini? Tandanya bahwasanya ini adalah output dari media out 1. Tandanya teman-teman bisa dilihat di sini pada node di sini ada dua titik ya ataupun satu titik seperti ini ya. Kalau dia titik sebelah kanan, artinya dia yang nampil adalah di monitor ataupun viewer sebelah kanan. Kalau kita klik lagi sampai dia putih seperti ini, maka di sini akan muncul view di monitor sebelah kiri ataupun view sebelah kiri. Nah, jadi di sini kita bisa lihat outputnya adalah ya yang tertulis di sini, maksudnya yang menampilkan adalah media out dan media out ya, sama-sama media out 1. Nah, atau teman-teman bisa dengan cara untuk menampilkannya dengan shortcut di keyboard, dengan cara kita klik dulu node-nya, lalu tekan angka 2 ataupun di keyboard ya, 2 di keyboard, maka dia akan menampilkan viewer di sebelah kanan. Kalau kita tekan 1 di keyboard, maka dia menampilkan viewer di sebelah kiri. Nah, jadi ini dia untuk shortcut di keyboard untuk menampilkan dua view. Nah, jadi caranya sangat mudah. Oke, yang penting di sini kita harus pahami node yang mana yang sedang ditampilkan di viewer ataupun di monitor pada DaVinci Resolve. Oke, di sini teman-teman ada beberapa cara ya untuk menampilkannya selain dari kita klik ya yang ini, klik icon hitam di sini sampai dia menjadi putih. Selain menggunakan angka 2 pada keyboard ataupun angka 1, nah ada cara yang lain yang saya sering lebih menggunakan ini, yaitu dengan diseret saja ke atas, diklik lalu seret ke atas seperti ini, lalu klik seret ke atas seperti ini. Dan ini biasanya sih lebih simple ya. Nah, oke. Ini adalah output ya dari si media out ataupun viewer dari si media out. Nah, lalu di sini teman-teman, coba kita matikan ya untuk viewer sebelah kirinya. Lalu kita contoh, kita ingin menampilkan media in 1, maka kita tinggal klik angka 1 di keyboard. Nah, seperti ini. Nah, artinya apa? Si media in 1 ini yang nampil sama dengan si media out. Kenapa?
Karena di sini yang menjadi foreground adalah si media in 1 ketika dia terhubung ke merge. Kalau misalnya kita klik si media in 2, lalu kita tekan 1 pada keyboard, artinya kita ingin menampilkan di monitor yang sebelah kiri, ya, maka di sini yang tampil adalah si media in 2, yaitu footage yang ini, atau bisa dengan cara diseret ke atas seperti ini. Nah, misalnya ini kita media in 1 ingin kita tampilkan, di sini kita seret ke atas, maka yang tampil adalah media in 1. Jadi teman-teman, jangan bingung mana yang nampil, ya, mana yang nampil, mana note yang sedang diedit, tandain saja di bawahnya mana yang aktif. Nah, jadi di sini ada satu titik putih, di mana masing-masing node punya 2 titik ya. Dan kita tinggal lihat mana yang aktif ya, apakah monitor sebelah kiri ataukah monitor sebelah kanan. Nah, di sini dia. Oke, di sini ada 2 media in ya. Jadi di sini diharapkan teman-teman sudah paham ya cara menampilkan 2 view seperti ini, ataupun misalnya hanya ingin 1. Nah, kita tinggal seret-seret saja seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Nah, ini tergantung kebiasaan teman-teman lebih ingin yang mana ya caranya untuk menampilkan hasil dari node-nya. Nah, jadi di sini teman-teman mungkin ada yang bingung nih. Di sini kan ada 2 media in, ya, ada 2 media in. Kenapa yang menjadi di media out yang menampil adalah yang media in 1? Kenapa? Karena yang menjadi foreground adalah si media in 1. Tandanya apa, teman-teman? Tandanya adalah di sini hijau ya. Ini ada merge node. Nah, jadi merge node itu ibaratkan sebuah sambungan ya. Jadi bisa kita katakan, kita anggaplah seperti itu ya, sebuah sambungan. Jadi ada dua sumber, ada 2 source ya yang ingin kita satukan, tapi ada sebuah node yang kita gunakan yaitu merge. Jadi merge itu ibaratkan sebuah sambungan. Dan di sambungan tersebut maka harus ada foreground dan background. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, si media in 1 dia hijau. Nah, dan di sini si media in 2 dia kuning. Nah, di sini kita sudah bisa lihat yang mana yang menjadi foreground ya, yang mana yang menjadi foreground. Sehingga kalau merge-nya ini kita tampilkan di viewer seperti ini, maka yang tampil adalah media in 1. Nah, kalau misalnya ini ingin kita balik, ada 2 cara. Yang simple dan juga yang mungkin bisa kita katakan ya butuh proses. Nah, cara yang pertama ini bisa kita lepas seperti ini. Nah, misalnya kita ingin kita tampilkan di foreground adalah media in 2, maka caranya kita bisa hubungkan si media in 2 ke hijau ini ya, foreground. Nah, seperti ini. Lalu media in 1 yang ini kita ingin tampilkan dia di background, maka kita tinggal hubungkan dia ke kuning. Ya, maka ketika kita tarik ke atas seperti ini, si merge baik itu media out yang merupakan hasil akhir, maka media in 2 yang menjadi foreground, dan yang menjadi background adalah si media in. Sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham ya, membedakan foreground dengan background. Nah, di sini lalu di merge, nah kita ingin membalikkan ya antara background dengan foreground dengan cara yang sangat simpel. Kita tinggal tekan shortcut di keyboard Ctrl T. Ya, jadi di sini misalnya nih, kita si media in 1 kan di sini sudah menjadi si background ya. Nah, kalau kita tarik seperti ini, nah, ini kan background ya. Nah, sementara yang foregroundnya yang ini. Nah, seperti ini kan. Kita ingin balik nih ceritanya. Kita ingin balik. Bahwasanya si media in 1 ingin kita balik menjadi foreground. Maka kita tinggal klik si merge. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl T pada keyboard seperti ini. Nah, maka dia sudah balik ya. Kita bisa lihat media in 1 warna hijau, media in 2 warna kuning. Coba kita sekali lagi, kita lihat ya perubahannya. Klik aja Ctrl T pada keyboard. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman, kalau ingin membalikkan posisi foreground dengan background, maka tinggal tekan Ctrl T atau bisa dihubungkan ulang ya. Oke, teman-teman. Jadi ini ya cara menampilkan 2 view ya. Jadi umumnya di sini adalah proses yang tampilannya, sedangkan di sini kita bisa mengedit-edit ya.
Contoh, kalau teman-teman ingin bisa lihat yang tampilan dua view seperti ini, tonton aja video di atas. Contohnya ada di video tersebut, yaitu tentang 3D kamera. Nah, jadi kan di situ kita menampilkan dua view ya. Kita proses editing kita lakukan di monitor yang sebelah kiri, dan tampilannya yang hasil akhirnya ada di monitor sebelah kanan. Nah, seperti itu. Sekali lagi kita ulang, ada beberapa cara untuk menampilkan view ya, bisa dengan seret seperti ini, atau bisa dengan tekan icon di sini dan di sebelahnya seperti ini, atau bisa dengan kita klik ini, tekan satu misalnya, atau dua, ini tekan satu lalu tekan dua. Nah, seperti ini kan sama nih outputnya. Nah, atau kita di sini kita tekan satu ya, lalu mediain ditekan dua pada keyboard. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada beberapa cara. Kita flashback sekali lagi. Untuk merubah merge ya, untuk merubah posisi foreground dengan background, tekan Ctrl T pada keyboard untuk shortcutnya. Oke teman-teman, sampai di sini bisa difahami ya untuk tutorial kita Basic Fusion di episode 2. Kita rasa cukup, kita akan lanjutkan di episode 3 insya Allah. Teman-teman kalau ada request silahkan tulis di kolom komentar. Kalau masih ada yang bingung tentang Fusion, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya.